Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Motor ya untuk kesempatan kali ini. Kita di sini ketemu sama GL Pro ya. GL Pro di sini kendalanya itu tadinya mogok tapi sudah selesai untuk pengerjaannya. Cuman ganti busi aja, bersihin busi maksud saya. Dan di sini kita mau ngecek karena bunyi kasar ya. Jadi di bagian mesinnya itu ada bunyi crek bunyi kasar. Dan untuk prediksi saya di sini karena rantai ketengnya sudah habis mas bro. Iya. Oke, sebelum video dilanjut silakan di like, share dan subscribe ya buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan nanti untuk ngeceknya gimana. Jadi di sini kalau misalkan posisinya sudah tidak normal atau juga sudah mulur itu bagaimana. Oke, kita cek nanti ya. Jadi lewat bagian setelannya nanti kita cek dulu bagaimana sih posisinya atau kayak apa gitu ya. Kita cek di sini. Sebelum saya bongkar ya, di sini di bagian belakang terdapat ada otomatis setelan ketengnya di sini di bagian posisi belakang ya, sebelah kiri. Oke, kita lihat di sini cara ngeceknya bagaimana. Kalau posisinya itu sudah tidak bagus atau masih bagus, kita buka dulu untuk baut L di bagian ketengnya seperti ini di sini ya. Di sini terdapat baut L, atas bawah ada dua-duanya ya. Nanti kalau dilihat di bagian dalamnya itu lebih kelihatan ya, lebih jelas. Tapi kalaupun juga sebelum dibongkar seperti ini ya, jadi misalkan belum dibongkar seperti ini, masih posisi utuh ya, juga masih tertutup, bisa dicek dari sini dulu mas bro. Dari bagian rumah otomatis starternya ya, otomatis ketengnya maksud saya, kok jadi lupa. Oke, di sini posisi sudah full ya. Kalau di sini untuk bagian otomatis ketengnya, kalau misalkan kita puntir ke arah kanan, ini akan masuk. Nah, di sini otomatis kalau posisi pendek seperti ini akan kendor sana ya. Tapi kalau kita lepas atau kita puntir ke bagian kiri, ini akan panjang. Posisi sudah full panjang, kita puntir ke kiri, ini otomatis panjang. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita masukkan itu seharusnya kalau misalkan kondisi masih bagus, ini akan naik segini, kurang lebih setengah senti atau mungkin malah 1 senti. Tapi di sini sudah kita masukkan. Nah, ini langsung mentok tanpa kita tekan mas bro ya. Jadi tanpa saya tekan itu sudah langsung mentok. Nah, sampai bloknya mentok. Di sini sudah bisa diprediksi bahwa untuk otomatisnya rantai ketengnya di sini sudah mulur alias sudah molor ya, sudah kendor lah kalau kita bilang. Oke, di sini setelah kita cek di bagian otomatisnya, lalu kita langsung bongkar saja di bagian magnetnya. Nanti kita lihat di bagian dalamnya kayak apa, posisi yang bagus bagaimana, dan untuk yang tidak bagusnya bagaimana, nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Oke, silahkan disimak terus ya buat pemula yang mungkin belum tahu cara bongkar ataupun juga cara ganti rantai keteng. Kita di sini mau ganti rantainya mas bro ya. Di sini untuk serinya bisa dilihat ya, serinya itu ya. Nah, KEH ya, KEH ini punya GL Pro atau juga Mega Pro, tentunya Neotek ya. Kalau GL Pro lama nanti beda seri lagi. Oke, dilanjut untuk pembongkarannya. Oke, di sini kita lihat ya, ada bautnya. Di sini tidak menggunakan mur tapi menggunakan baut ya. Untuk GL series di sini serinya pakai baut, menggunakan kunci 14 sok. Kita buka dulu ya.
impact saya nggak kuat, sebentar pakai manual dulu aja. Oke, buat teman-teman yang tidak menggunakan impact ya, kalaupun juga tidak ada impact tapi keras banget, dan untuk cara melepaskannya seperti ini. Jadi kita gunakan pengganjal ya. Jadi nanti untuk ganjalnya kita kasih di bagian pulsernya ya, di sini sensor pulsernya ya. Jadi knocknya nanti ditempelkan belakang di bagian as persnelingnya seperti ini. Kita paskan sampai mentok seperti ini, baru kita ambil kunci. Nah, seperti ini ya. Ini akan terpentok pakai apa aja, bisa pakai kunci pas pendek ataupun juga pakai bus seperti ini. Oke, sudah lepas seperti ini ya. Nah, untuk bentuknya bautnya seperti ini ya, seperti ini. Kita taruh sini dulu, lalu kita ambil trackernya untuk melepaskannya. Kita gunakan tracker di sini, tracker magnetnya. Mungkin untuk pemula udah sering lihat kalau misalkan pas sesi bongkarnya mudah ya menggunakan tracker seperti ini. Setelah di bagian depannya kita masukkan, tinggal puntir di bagian baut trackernya atau pendorongnya seperti ini. Lalu kita palu, dan bagian belakang kita pukul. Ini sudah terlepas bosbro, seperti ini. Oke, kalau sudah kita lepas ya, jadi seperti ini untuk posisi masuknya trackernya seperti ini ya, seperti ini. Oke, setelah tadi di sini kita bongkar, kita sekarang bisa lihat posisinya di sini ya. Nah, di sini nih di sini padahal posisi sudah full tadi ya. Di sini sudah full, tapi di bagian belakangnya seperti bawahnya mau saya. Nah, di sini bentar, cek, kita fokuskan dulu. Nah, ini ada pembatas di bagian tengah. Ini rantainya sudah gesreng mas bro. Nah, seharusnya ini jauh ke belakang. Oke, kalau kita lihat di sini, di belakangnya di sini ada namanya tensioner ya, atau karet tensioner, yaitu untuk penahan rantai keteng yang didorong oleh otomatisnya. Kita lihat di bagian ini ya, kita lepas dulu. Jadi nanti seberapa sih kalau misalkan posisi yang masih istilahnya masih bagus ya, kira-kira nanti kalau misalkan sudah saya pasang baru, nanti saya kasih tahu jadi seberapa sih posisinya ya, supaya dia tahu. Nah, ini posisi padahal panjang, tapi di sana itu mentok seperti ini. Nah, ini seharusnya kalau misalkan posisi baru, dan ini bisa mundur sampai sini mas bro, sampai mundur sini, tapi ini sudah ditekan pakai, nah ini tensioner ini, tapi belum bisa ini ya. Nah, sampai mentok sana ke ini, malah geser ini, lepas lepas rantai ketengnya mas bro. Oke, jadi tadi sudah kelihatan di bagian awal ya. Jadi posisi rantai ketengnya itu hampir nempel di bagian pembatas ini, yang seharusnya adalah sampai segini, kurang lebih segini. Jadi jauh, kurang lebih sekitar 1 cm, hampir sama kayak yang di bagian depannya di sini. Jadi antar pembatas dengan rantai ketengnya itu kurang lebih 1 cm. Tadi sudah hampir nempel, kadang malah sampai nempel sampai habis ini pembatasnya, yang seharusnya adalah jaraknya sekitar 1 cm. Oke, kita buka aja ya di bagian atasnya, kita lepas dulu. Oke, oh ya, di sini yang perlu diperhatikan juga mas bro. Jadi untuk teman-teman yang mungkin
belum tahu posisi cara ngetopnya, cara ngetopkannya ya. Kita kasih tahu dulu di sini. Nah, sebentar saya betulkan dulu ya untuk bagian bawah ya. Oke, setelah kita betulkan dulu tadi ya. Jadi tadi agak karena saking longgarnya, tadinya untuk kameranya sampai geser, jadi keluar dari gigi bagian bawahnya ya, gigi kerkasnya. Oke, di sini setelah kita paskan seperti ini, nanti kita mau ngecek jadi posisinya ini kalau topnya gimana. Jadi nanti kalau untuk pemula takutnya nanti salah, jadi untuk pemasangan itu belum top dipasang, resikonya nanti benturan antara bagian klepnya dan piston, nanti bisa jebol Mas Bro ya, ataupun juga bengkok untuk posisi klemnya. Kita putir ya untuk kerkasnya, kita bisa gunakan kunci 19 atau 18 di sini. Kita puntir seperti ini untuk bagian kerkasnya. Nah, di sini kita paskan ya untuk baut ini. Ini bautnya di atas sama bawah, jadi untuk bagian atas sama bawah. Terus untuk bagian gigi timing di sini kan kelihatan ada garis. Nah, ini bisa dilihat nggak Mas Bro? Di sini ya, ada garis ini, garis di sini dan garis di sini ya. Jadi pas belahan sama bagian atasnya, ini belahan, kan ada belahan kanan kiri. Ini dipaskan. Jadi posisinya sudah posisi top, posisi top ini. Terus di bagian bawahnya kita lihat ya Mas Bro ya. Kita paskan di sini. Nah, di sini nih. Kalau ini topnya, jadi untuk bagian kancing atau sepi ya, sepi magnet di sini. Sepi magnetnya itu persis di bagian bagian ini, ujung ini. Ini ya, di sini. Di sini. Ini sepinya. Kita lihat dulu. Nih. Ini ya, ada bajinya, baji atau sepi magnet maksud saya. Sepi magnet ini lurus dengan di sini. Nanti untuk di bagian atasnya itu harus lurus. Nah, lurus ke sana. Ini sudah geser tadi Mas Bro ya. Jadi tidak pas. Nah, yang seharusnya posisi pasnya seperti ini. Oke, setelah kita paskan, jadi untuk sepi magnet lurus sama ada bagian ujung ini. Ini khusus ya, untuk emang di sini ada. Jadi untuk mengetahui posisi topnya di sini, topnya ya. Oke, setelah kita paskan, kita buka untuk bagian gigi timingnya dulu. Oke ya, kita lanjutkan untuk melepaskannya. Di sini kita buka dulu. Kita buka dulu seperti ini gigi timingnya. Nah, setelah di sini kendor, kita lepaskan untuk dua-duanya. Kita gunakan obeng yang agak kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita lepaskan seperti ini. Kita taruh sana dulu ya. Kita ambil di sini. Jadi di sini untuk yang ada, nah ini garisnya ya, yang ada garis ini, yang tadi saya harus paskan di belahan ini dan belahan ini, ya di sini dan di sini, ini garisnya. Oke, setelah dilepas, selanjutnya di bagian bawah juga di sini ya, ada baut, di sini ada baut 10 juga. Jadi fungsinya untuk menahan di bagian rantai ketengnya ini kita juga lepas ya. Ini plat ya Mas Bro ya, plat untuk menahan di bagian bawahnya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Oh ya, seperti itu. Oke. Dan setelah terlepas, kita langsung keluarkan aja lewat bawah. Ini Mas Bro ya, di sini rantai ketengnya sudah kita lepas.
setelah kita lepas, kita paskan dulu ya, dan kita cek lagi di sini untuk posisi topnya benar-benar sudah top apa belum. Nah, ini kita paskan di bagian untuk sepi ini sama di bagian ujung ini, dan di bagian atas juga ini posisi netral. Ini posisi netral Mas Bro. Nah, kalau kita goyang-goyang ini bisa Mas Bro. Ini posisi netral ya, jelas lagi posisi top ya. Dan selanjutnya kita buka dulu di sini untuk rantai ketengnya. Kita buka dulu dan kita samakan seberapa sih mulurnya, kayak rantai roda apa enggak mulurnya. Seperti ini, kita nanti cek seberapa mulurnya, sama enggak ya. Mau kita bandingkan di sini untuk yang lama sama yang baru Mas Bro. Di sini yang kelihatan masih meling ini yang baru, dan di sini yang lama yang kelihatan sudah hitam. Nah, bisa dilihat Mas Bro, seberapa sih? Tuh, seberapa sih jaraknya? Cuman segitu Mas Bro. Hanya setengah senti, nggak ada mungkin ya, kurang lebih lah ya. Tuh ya, bisa dilihat tuh jaraknya. Jadi di bagian atasnya saya taruh di obeng, sama-sama posisinya ya. Di atas sama persis posisinya. Lalu kita lihat di bagian bawahnya. Nah, tuh segitu. Jadi ini yang baru, dan di sini yang lama yang molor. Cuman sedikit, tapi di bagian setelannya itu sudah nggak bisa nekan ya, udah nggak bisa ini lagi, sudah nggak bisa dorong dan sudah mentok. Oke, setelah dilepas dan kita mau pasang, posisinya ini dilepas dulu juga boleh, tapi kalaupun tidak dilepas kita puntir dulu. Kita gunakan seperti ini, min ya, min pendek. Ini saya pakai punya gearbox, itu punya Grand ini untuk muter seperti ini. Kita putar ke kanan. Nah, kanan sampai mentok ini nggak balik lagi. Kalau masih bagus nggak balik lagi, sudah mandek. Lalu kita masukkan seperti ini dari atas ya, dari atas saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita taruh di sana dulu aja ya. Jadi taruh di sana aja. Untuk bagian bawahnya kita pasang untuk plat yang tadi. Untuk plat yang ini kita pasang dulu seperti ini. Ya. Fungsinya plat ini untuk menahan supaya tidak turun dan lepas Mas Bro ya. Jadi nggak lepas biasanya kalau ada penahan plat ini. Oke, kita kencangkan. Sudah kita kencangkan, lalu kita pasang di bagian atasnya. Dilihat lagi untuk posisi sepinya ini masih sama ya di sini. Jadi lurus ke atas sana. Jadi kalau kita garis lurus seperti ini. Nah, lurus ya ke atas ya, lurus. Oke, kita paskan di sini ya. Karena tidak ada titik nolnya, jadi boleh ya di bagian, kalau misalkan punya Supra kan di sini ada nol ataupun juga ada titiknya. Tapi di sini nggak ada, bebas. Yang penting posisi garis ini itu posisi di belahan ini dan belahan ini. Oke, kita langsung pasang dulu aja. Seperti ini.
Kita paskan sebelah dulu, boleh sebelah belakang atau depan. Seperti ini. Di bagian bawah kita paskan seperti ini. Kalau belum pas kita geser lagi, kita geser seperti ini. Nah, kita geser kalau belum pas, masih kurang dikit lagi, kita geser lagi, kita naikkan. Nah, kita geser seperti ini ya. Kalau sudah pas, jadi dipaskannya dilihat di sini untuk ya. Iya. Nah, di bagian garis ini ya, ini belan sini. Terus di bagian yang ini belan sebelah sini. Ini sudah pas ya. Kalau di bagian bawahnya kita cek lagi di sini untuk sepinya pas sama yang di bagian ini. Oke, sudah pas, kita tinggal pasang bautnya. Ya. Oke, sebelum kita kita puntir dulu ke kiri biar kenceng ya. Nah, ini sudah kenceng Mas Bro ya. Oke, kita pasang bautnya seperti ini. Pasang bautnya. Nah, untuk tadi kita sudah puntir ke kiri ya, puntir ke kiri, sudah kenceng. Jadi posisinya posisi untuk rantai ketengnya sudah kenceng. Oke, kita lihat di sini. Kalau tadi kita bandingkan dulu Mas Bro, kita bandingkan dulu. Jadi posisi rantai kamrat atau rantai keteng yang lama, yang jaraknya seperti tadi yang depan sudah saya tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan juga setelah kita ganti yang baru Mas Bro. Nah, ini ya, di sini setelah kita gunakan rantai keteng yang baru ya, di bagian bawah kita lihat di sini. Jadi tadi antara pembatas di bagian tengah ini yang awalnya itu nempel di pembatas ini, sekarang sudah menjauh ke bagian belakang Mas Bro. Nah kan ya, tadinya kan saya bilang dari depan sama pembatas itu hampir sama, tapi ini malah lebih jauh ke belakang. Ini posisi ya lebih dari 1 cm Mas Bro, jadi malah mundur ke belakang. Nah, ini posisi yang bagus, masih baru Mas Bro ini. Oke ya, sudah mudeng, sudah jelas untuk penjelasan saya, dan mudah-mudahan bisa diterima ya. Jadi cara tadi membandingkan atau juga cara ngeceknya posisi rantai keteng yang baru sama yang sudah molor, seberapa batasnya. Dan oke, sekarang kita cek di bagian atasnya. Setelah membandingkan di bagian bawah tadi, sekarang kita bandingkan di bagian atasnya. Kalau yang atasnya kan tadi pada waktu full itu nemplek di bagian bloknya ya, otomatisnya atau tensionernya di sini, tensioner, otomatis tensionernya. Sekarang kita bandingkan. Kalau posisi rantai keteng baru seberapa sih jaraknya? Ini posisi masih belum full ya. Kita puntir ke kiri. Ini full ya, jaraknya kurang lebih kalau full sekitar 2 cm. Dari sini ke sini itu sekitar 2 cm. Kita masukkan dan kita bandingkan sama yang tadi. Nah, seperti ini Mas Bro. Nih, kita masukkan seperti ini. Itu sekitar 1 cm lebih Mas Bro. 1 cm lebih itu ya. Kita masukkan itu tidak bisa masuk lagi. Kita tekan pun tidak bisa. Karena di sini rantai ketengnya sudah baru, masih kenceng ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti untuk memasukkannya kita puntir ke kiri seperti ini. Ke kiri, ke kanan, maaf, ke kanan ya. Putir ke kanan. Nah, ini putar ke kanan itu kan masuk.
tonjokannya masuk, di sini masuk, baru kita pasang. Kita kasih lem dulu atau juga sealer ya, supaya benar-benar rapat ya, cuman sekedar buat ngerapetin aja, jangan banyak-banyak. Oke, kita lanjut pemasangannya. Oke, setelah dikasih lem ya, kita pakai sealer tribon di sini, kita masukkan ke sana ya. Nah, kalau posisi dimundurkan, kita puntir ke kanan, otomatis ini akan nempel seperti kayak yang awal, tapi ini karena dipuntir ya, jadi masuk. Oke, setelah itu kita pasang lagi untuk bautnya seperti ini. Jadi pasang lagi untuk baut L bawaannya ya, seperti ini. Sampai kencang. Kira bisa tiap kali ya. Lumpah. Apa? Iya, udah kenceng. Oke, setelah kenceng kita putir ke kiri, jadi supaya tambah kenceng. Nanti kalau sudah posisi hidup baru kita cek lagi ya, jadi untuk kekencangannya. Jadi belum saya tutup dulu, nanti posisi sama hidupnya, sama ngecek hidupnya. Oke, setelah dipasang ya Mas Bro, sudah ini kita kencangkan dulu juga untuk bagian gigi temengnya dulu. Setelah kencang kita cek lagi. Nah, seperti ini kita topkan lagi posisinya masih sama enggak ya. Nah, ini sudah sama, jadi kalau kita garis lurus seperti ini, nah ke depan ke sana ya, jadi untuk bagian di bawah ini ke atas itu sama ya, bagian sana baut ininya. Oke, di bagian pemasangan rantai selesai, kita pasang magnetnya dulu. Oke, dan setelah kita pasang di sini di bagian magnetnya juga ada ya, untuk bagian untuk ngeceknya. Jadi kita bisa lihat posisi topnya seperti apa sih. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini masih posisi di bagian atasnya. Ini masih lurus ke sana. Kita cek di bagian sini ya, magnetnya. Kita lihat di bagian magnetnya sini. Nah, di sini ada tulisan T, Mas Bro ya, T. Di bagian depan juga ada garis, terus di bagian belakangnya juga ada garis. Waduh, agak itu ya, saya coba pakai lampu, coba kelihatan nggak begitu fokus. Oh, udah ya, fokus. Nah, di sini tanda T-nya itu pas persis di bagian ini yang lancip di sini ya. Nah, kan di sini lancip yang di sini seperti ini pas T-nya. Nah, ini berarti di atas juga posisi sama. Oke ya, di sini sudah pas, dan magnet sudah kita pasang. Kita tinggal
pasang di bagian bak koplingnya. Oke. Setelah pemasangan di sini ya sudah selesai. Di sini untuk pemasangan rantai kameratnya. Sekarang kita mau cek hidupnya. Masih ada bunyi atau enggak ya, atau halus, kita cek di sini. Kita dengarkan suaranya Mas Bro. Enggak ada filternya, jadi agak kasar. Kita lihat di sebelah kiri. Sangat halus sekali Mas Bro. Jadi di sini awalnya itu emang kasar sekali ya, karena di sini rantai ketengnya ya, atau rantai kamar di bagian mesin ini sudah molor alias sudah tua, sehingga tadi suaranya kasar. Dan setelah penggantian di sini sudah halus. Dan tentunya jadi enak, dan tarikan mungkin yang tadinya posisinya geser karena posisi sudah sangat mulur ya, sehingga ada sedikit perubahan di bagian topnya, tentunya akan mengubah di bagian posisi timingnya. Tapi sekarang sudah kembali normal lagi, dan mudah-mudahan nanti yang punya ini akan lebih enak untuk menggunakannya. Oke, terima kasih. Begitu saja untuk sementara pembahasan GL Pro. Di sini suaranya kasar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kalau misalkan ada mungkin unek-unek, silahkan ditulis di bagian bawah komentar sana, dan silahkan di like, share, dan subscribe yang belum ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.